Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita berjumpa lagi dalam materi terkait dengan lanjutan dari yang kemarin ya, pengembangan serangga berguna. Kalau kemarin kita sudah banyak membahas terkait dengan beneficial insect, baik itu yang sebagai natural enemies, sebagai penghasil madu, kemudian juga serangga sebagai feed, sebagai pakan, serangga sebagai pangan, dan sekarang kita masuk ke industrinya atau kita kenal sebagai insect farming. Oke, jadi agar ini nyambung begitu, jadi alangkah baiknya kita harus mengikuti dulu video yang sebelumnya, materi yang sebelumnya terkait dengan potensi serangga sebagai feed, sebagai pakan, serangga sebagai makanan atau bahan makanan. Nah, kalau kita sedikit flashback sedikit, di sana kita sudah bahas terkait dengan potensinya, terkait dengan tantangannya, terkait dengan peluangnya, dan potensi yang cerah untuk masa depan terkait dengan serangga ini sebagai salah satu solusi utama untuk menjadi salah satu bahan baku pembuatan pakan, terutama untuk sumber protein, dan begitu juga terkait dengan serangga sebagai bahan makanan juga sebagai sumber protein yang jelas sustainable atau berkelanjutan karena beberapa keunggulan dari insek dibandingkan dengan yang lain. Oke, kali ini kita akan masuk ke arah insect farmingnya atau industri perbanyakan pembudidayaan secara masif, baik itu skala industri besar ataupun industri skala UKM. Oke, jika sebelumnya culture atau kebiasaan dari masyarakat di beberapa belahan dunia itu yang memanfaatkan serangga itu dengan cara from harvesting, dengan cara memanen dari alam, ya, memanen dari alam secara berkala begitu. Nah, kita harus next step, kita harus melangkah ke arah rearing atau mass rearing atau produksi massal atau pembudidayaan secara massal yang tidak lagi perlu mengambil dari lapangan atau dari alam, tapi kita produksi sendiri begitu. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan kebutuhan yang juga akan semakin meningkat terkait dengan serangga, maka perlu adanya manajemen pengolahan pembudidayaan serangga secara industri atau secara manajemen yang baik. Oke, nah beberapa startup atau beberapa perusahaan yang sudah berdiri, salah satunya adalah Agri Protein ini yang berada di South Africa, di Cape Town. Ini pendirinya adalah David and Jason Drew, di mana mereka sudah mulai untuk memproduksi serangga, termasuk serangga maggot ya, black butterfly. Mereka menjual milk meal-nya dan milk oil-nya. Jadi kita fokus pada dua produk, yaitu adalah produk tepung maggot dan yang kedua adalah minyak maggot. Di mana 1 kilo telur diproduksi dapat memproduksi 380 kg. Jadi 1 kilo telur dari BSF ini dapat memproduksi sekitar 380 kg. Ya, larva. Selama kurang lebih 72 jam atau sekitar 3 hari. Ya, cukup ini berarti ya. Intinya perputaran sudah dalam bentuk skala besar sehingga bukan main. Hingga dia dalam per hari mereka bisa menghasilkan 7 ton tepung maggot dan 3 ton setara minyak maggot. Begitu besarnya ya. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya. Ini di Chiang Mai di Thailand. Di sana mereka ada semacam pembudidayaan skala masif juga, skala besar. Itu adalah kriket, jangkrik ya. Jadi 20.000 jangkrik itu memproduksi sekitar 7.500 ton per tahun. Begitu masifnya ya di Thailand. Itu juga dengan ini Roti Farm, Lesser Worm, yang dimana mereka berfokus untuk memproduksi ulat Hongkong atau mealworm. Ini sudah skala industri semua ya, beberapa sudah di handling oleh mesin. Nah, ini persebaran dari di dunia ini perusahaan-perusahaan yang sudah mengembangkan serangga atau memproduksi secara massal secara skala industri serangga. Tadi Agri Protein tadi ya di South Africa di Cape Town, kemudian ada juga tadi di Thailand ya, Muay Thai untuk yang kriket, untuk yang jangkrik, ada juga di Jerman,
Spanyol, Honduras, kemudian USA, Hawaii, Kanada, Prancis, Cina, di mana didominasi oleh sekali lagi oleh Black Soldier-Fly, BSF, Maggot, dan juga oleh mealworm, terutama untuk BSF-nya ya, sudah mulai masif pengembangannya. Nah, hal ini bukan tanpa sebab karena kenapa tadi kebanyakan yang dipilih adalah Black Soldier-Fly, karena Black Soldier-Fly ini termasuk serangga yang cukup menarik begitu, karena pertama yang membuat orang itu ingin tertarik dengan BSF secara umum adalah karena dia merupakan agen biokonversi atau agen biodegradasi dari limbah organik yang cukup superior begitu ya, karena rentang dia dalam mengolah atau memakan limbah organik itu cukup luas dibandingkan dengan agen biodekomposer lainnya. Salah kita beri contoh adalah cacing tanah begitu ya, di mana cacing tanah itu dia hanya bisa memakan limbah organik atau mengeluarkan limbah organik itu pada range yang terbatas, misalnya pada sayuran, kemudian pada kotoran. Sedangkan si Black Fly ini dia bahkan bisa mengurai rentang yang lebih luas. Maksudnya tidak hanya kotoran ataupun food waste, tapi dia juga bisa mengolah seperti daging atau mungkin sortiran ikan dan seterusnya. Karena pada BSF ini dia memiliki rentang pH yang cukup luas juga dalam hidup. Jadi dia pH-nya itu dia bisa hidup pada pH yang cukup luas gitu. Sehingga membuat dia itu bisa survive gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dibandingkan dengan mealworm ya. Mealworm ini adalah ulat hongkong, di mana ulat hongkong itu dia hanya bisa memakan atau hanya bisa hidup dengan memakan pada food waste yang sudah dikeringkan dulu. Jadi harus dikeringkan dulu. Sehingga kalau BASF ini dia punya kecenderungan bisa hidup atau tinggal di limbah organik yang kering ataupun yang basah. Cukup luas range-nya. Cuma mungkin nanti akan berpengaruh terhadap lama hidupnya, kemudian siklus hidup dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, di sisi lain, kalau kita melihat bahwa BASF ini bisa hidup pada range limbah organik yang cukup luas dan range pH yang cukup luas, berarti ada sesuatu yang dimiliki oleh BASF ini sehingga dia bisa survive, yaitu adalah dia memiliki senyawa antimikroba. Nah, senyawa antimikroba ini yang menjadi salah satu poin utama atau keunggulan utama dari si BASF ini. Karena kalau kita lihat rekannya si BASF ini itu dari golongan Muscidae atau lalat rumah itu, dia juga sama, dia rentangnya juga luas, cuman dalam tubuh tidak memiliki yang namanya senyawa antimikroba, sehingga larva dari Muscidae atau larva dari lalat rumah, larva dari lalat hijau ini memiliki potensi untuk menjadi vektor virus, vektor patogen baik itu bagi ternak atau bagi manusia, sehingga tidak masuk. Sehingga ada juga di beberapa negara itu yang mengembangkan larva dari lalat rumah, cuma mereka benar-benar mengkontrol pakan yang digunakan benar-benar higienis, tidak ada kontaminasi. Oke. Nah, ini gambaran umum. Kita lihat kalau kita bicara BASF ya. Gambaran umum terkait dengan produktivitas dari si produksi massal dari si BASF. Kita lihat poinnya adalah kenapa BASF itu digunakan, karena dia selain memiliki kandungan protein yang tinggi, ya, dan juga memiliki beberapa produk turunan yang cukup banyak juga, dan yang paling utama adalah karena dia bisa sekaligus mengurai limbah organik, sehingga kalau kita bicara manajemen pengolahannya, maka cost produksi lebih rendah dibandingkan dengan mungkin mealworm yang cost produksinya itu tinggi pada penyediaan pakan, sedangkan di Maggot itu tidak costnya tidak setinggi mealworm begitu, karena dia bisa memakan limbah organik yang benar-benar memang tidak termanfaatkan di lingkungan kita. Sehingga seperti juga ada siklus yang namanya zero waste, gitu. Ada siklus yang namanya integrasi antara hewan, antara mungkin food waste, sehingga ada siklus yang terus berputar seperti kita lihat seperti ini ya. Jadi dari organic waste ini kita akan lari untuk large scale insect rearing atau budidaya serangga dalam skala besar sebagai feed atau sebagai food yang nanti juga akan kita lakukan sebagai large scale extraction. Ini produk sampingannya ya. Pertama untuk farmasi, karena pertama dia punya senyawa antimikroba dan dia memiliki kitin yang cukup tinggi. Dan non-food ingredient, ini untuk bahan baku makanan ataupun non-makanan. Ada juga untuk feed ingredient dan food ingredient, maksudnya ini dibuat bahan makanan. Seperti contohnya ketika kita bicara feed ingredient, maka kita bicara bahan tepung
maggot pengganti tepung ikan. Kemudian juga kita bicara food ingredient untuk menggantikan beberapa tepung, yang itu adalah sumber protein seperti daging dan lain sebagainya. Dan ini adalah langsung ya sebagai food dan sebagai feed langsung kita berikan. Yang mana nanti residunya itu bisa kita manfaatkan lagi untuk sebagai pakannya sih, atau limbah yang terbuang itu sudah kita bisa manfaat lagi sebagai pakan dari limbah pakan dari BASF tersebut. Jadi cukup menarik circle-nya. Oke, kita masuk ke black soldier fly ya. Pertama tadi sudah kita singgung adalah dia adalah superior ya. Dia superior mengurai limbah organik dengan cepat atau super biodegradasi ya. Kemudian yang kedua adalah dia bukan faktor penyakit. Ini beberapa keunggulannya ya. Dia bukan faktor penyakit karena dalam tubuhnya memiliki senyawa antimikroba seperti banyak hal tadi nanti kita bahas. Ada beberapa hal yang membuat si serangga BASF ini lebih kuat ya, karena dia memiliki beberapa senyawa antimikroba yang ada di dalam tubuhnya sehingga dia tidak bisa terinfeksi oleh serangga ya, atau tidak akan terinfeksi oleh patogen ataupun mikroba yang tidak baik begitu. Kemudian sumber proteinnya tinggi, di mana BASF ini sangat tergantung pada limbah yang digunakan. Jadi dia bisa mengkonversi protein yang ada di limbah awal. Misal kita contohkan ampas tahu ya. Ampas tahu ini kita asumsikan dia itu kalau proteinnya sekitar 20%. Maka BASF ini bisa mengkonversi sampai 3 kali lipat, sampai 3 sampai 4 kali lipat dari protein asalnya. Jadi misalnya ampas tahunya 20%, maka nanti akan menjadi sekitar 60%-an. Jadi dia bisa mengkonversi kandungan protein awal. Sehingga makanya range proteinnya itu sangat luas ya. Kalau lebih 30 sampai 65 kalau di realnya. Karena tergantung pada media yang digunakan. Seperti itu. Tergantung pada kandungan protein media yang digunakan sebagai pakan. Kemudian dia akan berkonversi limbah organik juga tadi terkait dengan biodegradasi tadi. Dan dia bisa menekan populasi di lalat rumah atau lalat hijau yang juga ikut mendekomposisi dari limbah organik. Dia bisa, karena dia punya kemampuan untuk mendominasi yang tiga, sehingga populasi dari lalat rumah atau lalat hijau ini semakin berkurang, karena cukup membahayakan ketika dalam konversi atau dalam penguraian limbah organik itu ada turut serta dari limbah dari lalat rumah atau dari lalat hijau, karena kemungkinan besar itu nanti dia menjadi vektor virus. Kemudian yang selanjutnya adalah produksi dan perbanyakan yang cukup mudah, gitu ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian hasil sampingan yang bisa dikomersialisasi tadi ya, untuk ekstraksi ya. Kita bicara untuk farmasi, kita bicara untuk bisa menjadi minyak, bisa menjadi tepung, bisa menjadi drying atau kita buat maggot kering dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas. Nah, yang pertama adalah produksi dan perbanyakan yang mudah. Ini adalah salah satu keunggulan juga yang dimiliki oleh BASF karena siklusnya cukup pendek ya. Jadi dia bertelur, kemudian 2-3 hari, nanti dia akan menjadi fase larva antara 12 sampai 8 hari. Kemudian nanti dia akan masuk ke fase prepupa dan pupa, di mana prepupa itu ada 8 hari dan pupa ada 5 hari. Nanti dia akan masuk kurang lebih 2 minggu menjadi imago atau menjadi serangga lalat dewasa. Nah, fokusnya adalah pada prepupa dan pupa, di mana Diptera atau BASF ini kan dia masuk ordo Diptera atau ordo lalat begitu ya. Di mana ordo lalat itu semuanya metamorfosisnya adalah sempurna, jadi memiliki yang namanya fase pupa. Nah, pada BASF ini ada penambahan khusus di mana dia itu memiliki fase yang namanya prepupa. Jadi fase sudah menghitam, tapi dia masih aktif bergerak. Nah ini. Nah, kemudian dari prepupa ini yang menarik adalah ketika BASF itu sudah masuk ke dalam fase prepupa, dia cenderung akan keluar dari substrat. Dia cenderung akan mencari tempat yang lebih kering. Nah, ini menjadi sebuah potensi di mana nanti BASF itu bisa melakukan self harvesting atau melakukan pemanenan sendiri. Di mana nanti kita buatkan tempat di mana nanti ada tempat untuk harvestingnya. Nanti prepupanya bisa naik, bisa keluar dari substrat. Jadi itu nanti akan memudahkan kita dalam proses panen. Bayangkan saja ketika kita anggap itu serangga lain, di mana kita tuh harus memisahkan antara substrat dengan larvanya, itu kan juga sulit dan makan waktu juga. Nah, tapi untuk BASF ini di karakteristik perilakunya pada fase prepupa dia itu akan memisahkan diri.
dia akan mencari tempat yang lebih kering gitu, untuk masuk ke fase pupa. Jadi ini bisa kita manfaatkan sebagai proses self harvesting tadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini gambar umumnya seperti telurnya ya, warnanya kuning seperti ini, berkumpul kelompok dan nanti masuk ke fase larva, ini seperti larvanya ya. Berbeda sekali dengan larva dari lalat rumah ya. Kemudian ini fase prepupa dan pupa seperti dia menghitam, dan ini fase imagonya. Nah, fase imagonya tidak seperti lalat pada umumnya, tidak seperti pada lalat muside atau lalat rumah atau lalat hijau ya. Orang awam pasti menyebutnya lalat ini adalah lalat, ini adalah tawon bukan lalat, karena bentuknya seperti tawon. Maka dikatakan black soldier fly, tentara hitam. Padahal dia adalah dari golongan Diptera. Nah, seperti ini kita lihat fokus lagi kepada larvanya, di mana bentuk larvanya ini sangat berbeda, jauh dibandingkan dengan muscidi ataupun dengan lalat rumah ataupun dengan lalat hijau. Seperti ini ya. Nanti kita contohkan. Ini adalah perbedaan antara imago jantan dan imago betina. Kita lihat pada imago betina ini ovipositornya lebih panjang sebagai fungsi untuk meletakkan telur. Sedangkan pada jantan itu semacam ada pengaitnya, semacam ada knopnya, di mana itu untuk memudahkan pada saat proses perkawinan. Oke. Nah, ini tadi yang saya coba contohkan, di mana karakteristiknya cukup berbeda ya, antara larva BSF dengan larva dari golongan lalat rumah ataupun dari lalat hijau. Kita lihat ya, yang sebelah kanan ini, yang di sebelah kanan ini adalah maggot, yang sebelah kiri ini adalah set atau kita bilang sebagai larva dari lalat rumah atau lalat hijau. Cukup berbeda karakternya ya. Dari segi buku-bukunya lebih jelas segmentasinya, lebih jelas segmen pada PSF. Pada PSF ini dia memiliki bulu-bulu halus dan lebih gepeng, sedangkan pada larva di lalat rumah atau lalat hijau dia lebih cenderung seperti torpedo, bundar begitu ya, tidak gepeng, tidak pipih begitu. Ini cukup gampang kita melihat perbedaannya. Kemudian ketika kita lihat dalam suatu substrat limbah organik itu, ketika kita buka itu cenderungan si larva dari lalat rumah atau lalat hijau ini dia cenderung akan aktif bergerak dan untuk bersembunyi. Jangan untuk maggot ini dia akan lebih antang, dia akan lebih tenang dibandingkan dengan larva dari golongan lalat rumah ataupun lalat hijau. Nah, black fly sebagai agen biodegradasi limbah organik. Kita lihat ini ya. Tadi saya ceritakan bahwasanya salah satu kelebihan BASF ini dia memiliki rentangnya cukup luas. Ya, di mana dia itu bisa mengurai limbah manure. Manure ini adalah limbah kotoran ternak ya, baik itu kotoran ternak ruminansi atau kotoran ternak dari unggas. Kemudian limbah agrofood waste, ini dari mulai panen sampai menjadi produk ya. Beberapa limbah yang terbuang di situ. Kemudian limbah crop, limbah tanaman itu sendiri, dan limbah food waste. Ya, food waste itu sisa makanan. Nah, ini relate juga dengan data dari BPS yang mengatakan bahwasanya 60% sampah kita di Indonesia itu 60% adalah sampah organik. Dan ini masih belum banyak dikelola dengan baik karena rata-rata fokusnya hanya pada limbah plastik saja. Limbah organik ini dianggap nanti juga akan terurai dengan sendirinya, sehingga tidak banyak yang fokus ke sini. Padahal ini adalah potensi ya. Potensi sebagai pakannya si BASF. 60% kita lihat, cukup besar sekali. Nah, ini juga kita lihat permasalahan sampah. Kita lihat sumber sampah nasional itu pasar tradisional itu 24%. Ini kayak sisa-sisa tanam, sisa-sisa sayuran, sisa-sisa mungkin beberapa produk pertanian yang dijual di sana. Dan ada juga rumah tangga, ini food waste-nya cukup tinggi juga kita ya. 48% untuk limbah rumah tangga atau limbah food waste, 24% untuk limbah di sektor pasar tradisional. Cukup tinggi ya. Nah, sehingga itu menjadi peluang juga untuk kita manfaatkan. Ya, walaupun nanti dalam ranah insect farming ya, dalam ranah insect farming itu untuk kita olah sebagai pakan itu kalau di Eropa sudah ada ketentuannya, dia tidak boleh menggunakan kotoran ternak. Dia harus menggunakan substrat lain selain kotoran ternak. Gitu. Nah, ini adalah agen biokonversi limbah organik mengurai limbah organik dengan cepat. Di mana kemampuannya cukup tinggi sekali, di mana 1 kilo maggot BASF ini dapat mengurai 65 kilo limbah per 15 hari. Cukup tinggi sekali ya. Jadi dia itu bisa sampai mengurai sekitar 4
3 sampai 4 kali, 3 sampai 4 kilo. Jadi 1 kilo maggot BASF ini berarti kalau kita konversi bisa mengurai sekitar 4 kilo limbah organik setiap hari. Ini cukup tinggi sekali dibandingkan dengan kita contohkan pada cacing tanah atau lumbricus, di mana dia bisa mengolah 1:1. 1 kilo cacing mengolah limbah organik 1 kilo setiap harinya. Dengan maggot BASF 1:4. 1 kilo BASF bisa mengurai 4 kilo limbah organik. Cukup superior sekali berarti kan begitu. Kemudian yang kedua adalah bukan vektor penyakit, berbeda dengan lainnya seperti laturma atau lalat hijau yang merupakan vektor penyakit. Kalau untuk Dextrofly ini dia steril, bukan vektor penyakit karena memiliki senyawa antimikroba dan didukung oleh adanya kitin dan didukung lagi oleh adanya asam laurat. Jadi aman dan higienis penggunaan dari BASF ini. Sehingga ketika kita berikan kepada ternak itu ternak lebih aman gitu, karena posisi sudah steril karena dia punya senyawa antimikroba sehingga tidak mungkin ada patogen bagi ternak yang akan terikut dalam tubuh si maggot BASF ini. Nah, hasil yang bisa bermanfaat dari proses penguraian menggunakan Dextrofly maggot, selain mengurah limbah organik yang ada, juga dapat menghasilkan hasil sampingan selain hasil dari fresh maggot. Kenapa adalah hasil utamanya adalah fresh maggot. Sampingannya banyak sekali. Ada residu padatnya, jadi hasil penguraian sampah organik itu daripada residu padat. Ada juga residu cair, jadi menjadi POP dan POC, pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Dan ada juga bekas pupa maggot, ini bekas cangkangnya. Ada juga residu lalatnya. Karena lalatnya ini kan dia kan akan mati ya pada umur sekitar 7-10 hari. Itu nanti juga bisa kita manfaatkan juga. Nah, seperti itu. Ini belum turunan dari BASF sendiri ya. Belum turunan dari maggot itu sendiri. Selain dia digunakan sebagai fresh maggot, nanti juga bisa diekstraksi ya, sebagai senyawa antimikroba, sebagai menjadi tepung, menjadi minyak dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh gambaran dari pengolahan budidaya massal maggot BASF, di mana kalau kita lihat yang paling bawah ini adalah kanal atau adalah sudut atau plotting untuk dropping limbah dan pengolahan limbah. Jadi limbah ini akan masuk secara berkala di pos ini dan akan diolah. Karena di sini kita lihat membutuhkan yang namanya chopper ya atau pencacah, di mana sebenarnya tidak perlu juga sebenarnya dicacah, bisa langsung digunakan. Cuman kita melihat bahwasanya dengan adanya pencacah ini semakin halus, semakin kecil partikel sampah, maka semakin cepat juga dia akan terurai. Seperti itu. Dan nanti juga akan memudahkan pada saat proses pemanenan. Kemudian di sebelah sini kita lihat ini adalah biopon ya. Jadi biopon ini ada biopon untuk larva, ada biopon untuk prepupa dan pupa. Di mana biopon ini kita lihat di gambar ini kita sudah berbasis pada yang kita bilang sebagai biopon cor-coran begitu ya, biopon semen karena itu berada di tanah ya. Kita buat kotak-kotak yang permanen seperti itu. Ada juga yang modelnya itu seperti raksun. Nah, seperti itu ya. Dan sebelah sini ada rak, ini untuk rak untuk nursery-nya, untuk indukannya, kandang indukan dia bertelur, telur nanti akan masuk ke arah rak penetasan. Ini seperti itu siklusnya. Ini gambaran umum. Nah, ini input limbahnya yang saya bilang tadi. Jadi kita bisa menggunakan food waste, kita bisa menggunakan limbah pasar, di mana setelah masuk itu nanti kita akan chopper ya. Chopper nanti kita saring begitu. Saring sebagian yang sebisanya kita saring semalam. Nah, nanti substrat yang sudah kita cacah itu nanti kita akan berikan kepada BASF. Ini ada watering limbahnya. Dikurangi airnya, terutama kalau kita ambil dari limbah pasar yang memiliki banyak kandungan air seperti sayuran, buah dan seterusnya. Nah, kemudian masuk ke BASF Nursery. Ini BASF Nursery ini untuk jadi gini. Dalam pengolahan atau budidaya massal dari maggot BASF ini, kita hanya butuh sekitar 5-10% dari total maggot yang dihasilkan sebagai untuk indukan. Karena cukup besar juga, cukup masif juga produksi dari si pupa ini. Itu ya. Jadi hanya 10% saja yang kita teruskan sebagai indukan. Sisanya 90% yang kita olah sebagai fresh maggot, bahkan produk yang lain. Seperti ini ya, ini adalah kandang dari imago untuk dia mau bertelur, kawin dan bertelur. Ini pupanya, dia menjadi imago. Nanti imago ini kita akan berikan substrat untuk attractant atau kita bilang sebagai media penarik BASF untuk bertelur.
Ini telurnya nanti menjadi mangkok seperti ini, seperti itu gambarannya. Nah, ini untuk tempat budidaya, pembesaran larvanya. Tadi saya bilang ada bentuknya rak seperti ini, susun seperti ini, yang sebelah kanan saya warna merah dan hijau ini, ada yang seperti ini, J permanen ya, seperti ini. Ini juga sudah ada ini foto saya ambil di salah satu startup atau perusahaan yang sekarang sudah berkembang, itu adalah Magalava, itu di Indonesia juga, ya seperti ini bentuk pengolahan budidayanya. Ini lebih mudah secara praktek, hasil praktek dari para praktisi lebih mudah ketika kita menggunakan tempat budidaya yang sifatnya permanen seperti yang ada di sebelah kiri ini dibandingkan dengan yang ada di sebelah kanan. Karena ketika kita menggunakan permanen seperti cor-coran ini itu lebih mudah dalam maksudnya apa ya, limbah itu akan banyak membuang uap air sehingga nanti ketika proses panen itu akan lebih mudah karena medianya cenderung kering. Berbeda dengan yang rak susun ini kecenderungannya karena dia tertutupi ya, maka nanti akan lebih banyak mengandung kadar air sehingga nanti akan menyulitkan pada saat proses panen. Gitu. Ya kelemahannya dengan menggunakan yang sistem cor-coran ini adalah kita membutuhkan tempat yang cukup luas ya, karena tidak susun ya, jadi harus butuh tempat yang luas. Ya, ini pun bisa dikombinasi sebenarnya, tergantung nanti luas lahan yang kita gunakan. Nah, ini adalah gambaran dari polanya. Tadi kita bilang bahwa sudah food waste. Jadi kita bisa memanfaatkan BASF Green itu dengan cara food waste-nya kita manfaatkan menjadi zero waste, di mana turunannya adalah residu padat, kompos, baik itu yang padat ataupun yang cair. Ada juga nanti BASF Perpupa atau BASF-nya install terakhir yang kita bisa manfaatkan sebagai pakan. Nanti kita bisa larikan juga ke arah dry BASF Perpupa atau larva perpupa yang kita keringkan seperti ini. Nah, yang kita keringkan ini nanti ternyata bisa kita kembangkan lagi. Ya, tapi kita lihat dulu kandungannya. Kandungan yang pertama adalah high protein content, ya, di mana dia memiliki protein yang cukup tinggi tergantung pada media yang digunakan. Kemudian ada juga amino asid, di mana amino asid ini adalah asam amino yang terlihat cukup esensial ya. Ada methionine, ada lisin, valin dan arginin, yang di mana itu cukup berguna, cukup bermanfaat untuk kita jadikan sebagai bahan pakan untuk ternak. Kemudian selain itu, selain protein konten, kita ke sebelah kanan dulu, itu adalah high fat content, di mana ada crude fat, ada juga asam lemak. Nah, asam lemak ini kita lihat, kita turunannya lagi adalah namanya asam laurat, yang cukup tinggi juga kandungannya ya, kita 28%, di mana nanti asam laurat itu adalah salah satu kandungan yang nanti bisa kita kembangkan menjadi senyawa antimikroba atau senyawa antibiotik. Sudah banyak penelitian tentang itu. Dan juga ada mikronutrien, dia memiliki kandungan vitamin dan kandungan yang lainnya. Kemudian ternyata cangkang pupanya atau bahan tepungnya itu atau keringnya si prepupa itu bisa kita jadikan sebagai kitin. Kitin ini adalah salah satu jumlah terbesar kedua polisakarida di alam. Bahkan kitin ini juga bisa kita kembangkan menjadi kitosan. Nanti bisa turunnya bisa banyak nih, bisa ke kosmetik, bisa ke pestisida, bisa ke obat dan seterusnya. Bisa ke farmasi juga seperti itu. Nah, ini beberapa gambarannya. Ya, tadi untuk ada sebagai bahan baku, kita bahan baku dalam pembuatan pelet. Kita bisa keringkan seperti ini. Ini untuk yang BASF larva belum berpupa. Kita bisa buat juga dalam bentuk oil ya, minyak, bahkan dalam bentuk tepung seperti ini. Nah, hasil produksi BASF ini, kita kembali ke produksi tadi itu ya, ada banyak sekali yang kita hasilkan. Pertama adalah fresh maggot. Nah, hasil riset kami, ini hasil riset di tim saya, kandungan protein maggot BASF itu pada limbah organik berada di kisaran 40-68% dengan kita menggunakan yang pernah kita coba adalah ampas tahu, kemudian limbah food waste, ya, limbah rumah tangga dan limbah pasar. Kita campur semuanya. Tadi juga sudah diterangkan ya, yang memiliki kaya akan asam amino dan adanya asam laurat. Bahkan ini menjadi imunomodulator atau penstimulus peningkatan imun pada ternak. Ini untuk ternak ya. Kemudian selanjutnya adalah hasil produksi BASF ini yang sudah kita kembangkan juga di tim kami. Ada dry larva BASF atau larva kering yang kita keringkan dengan microwave. Nah, untuk bawah ini adalah ini oven dry.
Ya, kita lakukan pengeringan dengan menggunakan oven. Jadi yang bawah di oven, yang atas ini adalah microwave. Ya, nanti untuk oven ini nanti kita bisa larikan sebagai tepung ya. Dan untuk ini kita langsung jual aja, kita jual ke pet ya, ke para pecinta atau penghobi tanam hewan peliharaan seperti reptil, kemudian ikan hias dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini adalah residu hasil degradasi atau residu dari hasil komposisi. Ini adalah pupuk organik padat. Kita lihat, dan ini adalah pupuk organik cairnya. Jadi ada residu padat, ada residu cairnya. Ini adalah salah satu juga limbah yang tidak termanfaatkan adalah bekas pupa mangkut. Ya, ini kita bisa larikan ke kitin, atau kalau untuk sederhana kita bisa olah untuk menjadi pupuk organik tinggi nitrogen. Ini kebetulan mahasiswa kami juga sedang melakukan penelitian terkait dengan pengolahan bekas pupa mangkut dan bekas residu padat dari hasil komposisi menjadi pupuk organik. Kemudian itu tadi, jadi banyak sekali keluarannya yang bisa kita kembangkan. Jadi insect farming ini menjadi salah satu bisnis potensial masa depan, ya. Tergantung nanti kita gimana manajemennya. Nah, cuma permasalahannya ya, permasalahan untuk BASF sendiri masih menurut saya masih potensial, asalkan kita tahu itu mau dilarikan kemana. Karena sejatinya BASF ini itu harusnya, saya bicara harusnya, dia memiliki harga yang sama atau relevan dengan harga cacing tanah ataupun dengan harga mealworm. Di mana kalau di Indonesia itu pasarannya untuk mealworm itu ulat Hongkong itu di kisaran 35 sampai 45 ribu. Begitu juga dengan cacing tanah. Namun di Indonesia kalau mungkin ada perang harga dan orang menganggapnya BASF itu mudah begitu ya, sehingga sempat ada perang harga dan itu jatuh sampai ke harga 8.000 sampai 10.000 per kilo. Karena BASF itu dulu munculnya tagline-nya itu lebih banyak untuk menyaingi pakan komersial ikan konsumsi. Padahal kan ikan konsumsi itu kan harga pakannya kan kisaran antara 10 sampai 14 ya sebelum kenaikan ya. Jadi akhirnya si mangut ini disamaratakan dengan itu. Sehingga sungguh disayangkan sebenarnya ketika BASF ini disamakan harganya dengan harga 8.000 sampai 12.000 itu sangat disayangkan, karena bukan karena apa, tapi karena saya melihat kandungannya yang superior sehingga sebenarnya itu layak disandingkan dengan mealworm, karena dibandingkan dengan mealworm pun dari segi proteinnya lebih tinggi BASF. Bahkan dari segi imunomodulatornya, asam lauratnya dan juga asam aminonya itu lebih tinggi pada BASF dibanding pada mealworm. Dan beberapa faktor yang lainnya keunggulan sebenarnya lebih bersaing ketimbang mealworm ketimbang ulat Hongkong. Cuma karena sudah terlanjur adanya perang harga sehingga jatuh tidak bisa naik lagi. Itu yang disayangkan. Sehingga saran saya BASF jangan disetting sebagai pakan asli untuk atau pakan misalnya pengganti pelet ya untuk ikan konsumsi, jangan. Nah, karena jika begitu harganya tidak akan kompetitif lagi. Harusnya mangkut itu menjadi bahan baku pembuatan pelet, pengganti tepung ikan. Itu baru masuk akal. Atau bahkan untuk dilarikan ke yang lain. Sehingga sangat disayangkan. Makanya nanti pengembangannya akan lebih itu. Misalnya begini, ketika kita ingin mengupgrade BASF menjadi produk yang bersaing, produk yang kompetitif, bersaing dengan ulat Hongkong ataupun dengan jangkrik, maka kita juga harus menaikkan grade kualitas dalam proses budidayanya. Berarti nanti pakan limbahnya kita harus melakukan grading. Kita harus punya standar yang emang benar-benar itu higienis. Walaupun sebenarnya tidak perlu karena biasa punya senyawa mikroba. Cuma ini kan terkait dengan kualitas ya, standar kualitas, standar keamanan dan standar standar untuk faktor higienisitas. Sehingga harus dipilih, harus punya standar dalam mengolah limbah organik yang digunakan. Ya, semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung masukkan ke dalam kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan kumpulkan pertanyaan dan nanti mungkin kita akan jawab dalam bentuk YouTube yang lain atau diskusi dengan yang lain begitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.